Halo Besti, balik lagi di podcast PNS Live Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Asera Primanto Bakti. Selamat datang Pak. Terima kasih, halo semuanya. Ya. Besti. Ya, jadi kita manggil penonton kita Besti biar akrab Pak. Ya, sebelumnya mau mengucapkan banyak terima kasih, suatu kehormatan buat kami Besti-Besti bisa mendengarkan sharing dari Bapak di hari ini karena suatu kesempatan yang sangat langka di tengah kesibukan Bapak mungkin ya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke Besti, jadi Pak Prima ini sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebelumnya Pak Prima juga menjabat sebagai Direktur Perimbangan Keuangan selama 4,5 tahun ya Pak. Sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala BPPK selama 1,5 tahun dan sebelumnya lagi menjadi staf ahli Menteri Keuangan. Banyak sekali nih Besti yang sudah pengalaman yang Pak Prima sudah alami dan kita mau nanya-nanya nih Besti. Oke Pak Prima, mau nanya nih Besti kayak penasaran kenapa sih awalnya yang memotivasi Pak Dirjen menjadi ASN? Baik, terima kasih. Ini juga sesuatu yang buat saya luar biasa. Jadi saya dulu kuliah di Purwokerto di Universitas Jenderal Sudirman, ya. Kemudian setelah saya lulus, saya di Fakultas Ekonomi. Saya kebetulan langsung diterima di salah satu bank asing, ya. Nah, kemudian di bank tersebut saya belajar segala macam operasional bank, ya. Dan waktu itu saya merasa kok karena masih muda ya, kok kerjanya gini-gini aja, ya. Akhirnya karena orang tua saya dua-duanya PNS, ya, atau ASN. Nah, beliau ngasih tahu saya, Prim, kalau kamu masuk PNS itu kesempatan untuk sekolah itu besar. Saya mikir tuh. Kenapa? Karena gaji saya waktu itu sekitar 3 jutaan tuh. Oh, pada zaman itu besar ya Pak? Iya, lumayan Pak. Ya. Dan saya tanya-tanya, PNS katanya gajinya nggak sampai 1 juta. Waktu itu. Ya. Nah, tapi setelah saya diskusi sama orang tua, akhirnya saya memutuskan hijrah. Hijrah ke ANS. Ke ASN, ke pemerintahan gitu Pak. Kalau ANS nama bis. ASN. Ke pemerintahan dan kebetulan ada pembukaan Kementerian Keuangan. Saya masuk sebagai calon pegawai waktu itu di tahun 91 ya. Masuk di dalam program khusus. Jadi waktu itu Kementerian Keuangan punya program yang melakukan rekrutmen di kampus-kampus, ya. Tapi karena kampus saya tidak termasuk kampus yang terdaftar di daftar talentnya Kementerian Keuangan, jadi saya waktu itu daftar di Jakarta. Alhamdulillah saya diterima, ya. Dan sejak itulah saya masuk di Kementerian Keuangan. Nah, ternyata ya betul tadi. Penghasilannya nggak banyak. Sesuai dengan ini ya sesuai Pak? Dengan pejangan di awal ya Pak? Tapi saya senang karena saya jadi punya kesempatan bekerja yang punya variasi yang lebih banyak. Jadi hidup saya jadi lebih colorful. Saya waktu itu masuk di pajak sebagai perwira pajak angkatan pertama, ya. Dan kami dididik 1,5 tahun. Belajar pajak, kemudian ada on the job training, ya, sehingga kami waktu itu betul-betul paham A to Z-nya pajak, ya. Nah, kemudian mulai masuk jadi ASN, ya, atau PNS. Nah, kurang lebih kayak gitu. Iya Pak, jadi cukup mind blowing sih. Mungkin ada banyak stigma di masyarakat justru PNS yang kerjanya itu aja. Tapi ternyata Bapak merasakan bahwa kerjaan PNS justru lebih challenging ya Pak? Iya. Dari pajak A sampai Z-nya ada ya Pak. Nah, kan Bapak udah menjabat cukup banyak ya Pak, pengalaman Bapak sudah cukup banyak. Kira-kira ada mungkin kalau orang bilang udah life goal gitu ya, jadi dirjen gitu. Tapi masih ada nggak sih cita-cita yang masih mau diraih? Mungkin dalam hidup Bapak atau mungkin dalam organisasi Kementerian Keuangan? Kalau buat hidup saya terus terang saja hanya ingin membuat hidup saya
banyak berguna buat masyarakat. Ya, karena saya sudah sampai di level jabatan dirjen tuh kan kalau untuk PNS tuh udah yang tertinggi. Betul. Ya, golongan juga sudah paling tinggi. Jadi ya saya pingin betul-betul ya bisa mengabdikan buat negara. Ya caranya gimana? Ya kita harus terus membuat organisasinya transformis, ya melakukan reformasi, memperbaiki dari apa-apa yang mungkin sekarang dari segi pelayanan, dari segi kompetensi di institusi yang saya pimpin, mungkin ada yang masih bisa dilakukan upgrade. Nah itu yang saya lakukan. Jadi ya saya nggak muluk-muluk sih, ya itu aja. Ya Pak, berguna ya Pak. Dan Iya. ini mungkin relate ya buat anak-anak muda, terutama dan juga buat besti-besti PNS Live, karena kadang ketika kita masuk terjun, kadang kita masih semangat gitu ya Pak. Tapi ketika kita udah mulai ya menjalani, kadang tuh ya udahlah gini aja gitu. Bapak ada tips atau mungkin pesan gitu ya buat besti-besti ini, gimana caranya kita terus menjaga semangat itu? Bahkan Bapak ketika sudah menjadi dirjen pun semangat itu masih terus berkobar. Iya. Jadi gini nih, para besti semuanya ya. Pertama, kita harus punya tujuan hidup. Ya. Ya, tadi kalau misalnya kita udah tujuannya adalah untuk berguna buat masyarakat, ya tentunya kita harus translasikan di dalam semangat. Ya, makanya kita kerjanya harus passion. Passion. Orang kalau kerjanya passion itu akan selalu menemukan hal-hal yang baru. Ya, jadi jangan udah begini aja. Ya, karena setiap kali kita masuk kantor pagi, saya tuh selalu berpikir, apalagi ya yang bisa saya lakukan. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah lingkungan itu mendukung. Yeah. Dan kalau belum mendukung ya saya bikin supaya mendukung. Dan saya menularkan semangatnya. Jadi passion itu saya selalu tularkan. Nah, sehingga organisasi ini menjadi terus bergerak. Ya, karena apa? Kuncinya dari hidup itu adalah ya kita bergerak. Ya, Berubah baik terus, ya. baik kita dari segi fisik ya maupun pemikiran. Nah, kalau misalnya kita selalu punya semangat, kita pengen ada sesuatu yang baru, itu insya Allah kita akan terus bergerak. Nah, itu yang bikin kita semangat. Dan saya tuh misalnya nih, saya agak nggak enak badan ya. Agak nggak enak badan, begitu saya masuk ke kantor dan saya mulai hari saya misalnya itu rapat atau ketemu orang, jadi sembuh. Wah, Karena itu semangat tuh gitu ya, Pak? iya, jadi auranya orang-orang ini ya, ini bisa kita serap nih tanpa mengurangi aura positifnya yang bersangkutan. Iya. Nah, jadi itu obat. Jadi buat besti kalau lagi pilek, batuk ya jangan malah lemes di rumah. Oh, saya ini nggak bisa masuk kantor. Datang ke kantor. Coba lihat teman-temannya, kita ikut kegiatan di kantor. Insya Allah tuh akan semangat. Dan semangat itulah yang akan menyembuhkan kita sebetulnya. Wah, luar Kayak biasa gitu. nih. Berarti mindset-nya ini applicable banget sih, Pak. Jadi setiap pagi kita harus ubah mindset kita. Ada sesuatu, masih banyak hal yang bisa kita ubah. Apalagi nih ya. Karena ya bener sih, Pak. Setiap hari pasti ada aja yang berbeda dan bisa kita transformasi terus ya, Pak. Wah, ini sebenarnya banyak banget sih, Pak, pertanyaan, daftar pertanyaan. Cuman karena memang waktu nih ya, Pak. Mungkin kita sudahi dulu. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama. Prima udah boleh berbagi meskipun sebentar tapi insight-nya benar-benar bisa didapetin banget dan para besti Amin. bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke besti, terima kasih juga yang sudah nonton sampai dengan detik ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.